Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aula Jahara dengan NIM 1249240057. Saya dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu negara hukum. Negara hukum itu negara yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum. Artinya semua hal yang dilakukan oleh pemerintahan, pejabat maupun warga negara harus mengikuti aturan-aturan hukum tersebut. Dan tidak boleh ada yang bertindak sewenang-wenang dan juga melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, ciri-ciri negara hukum yaitu ada 5. Yang pertama, supremasi hukum. Apa sih itu supremasi hukum? Yaitu hukum berada di atas segalanya, termasuk di atas pejabat maupun pemerintahan, dan tidak ada orang lebih tinggi dari hukum. Yang kedua yaitu persamaan di hadapan hukum, yaitu semua orang tanpa memandang jabatan, kekayaan, status, ataupun yang lain harus diperlakukan sama di depan hukum. Yang ketiga, keadilan dan perlindungan HAM, yaitu negara wajib melindungi hak dan kebebasan setiap warganya dan tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif, pembuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang. Yang ketiga, yaitu yudikatif, pengawas hukum. Nah, apa sih tujuan dari itu? Tujuannya itu yang agar tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu hakim harus bersikap adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pemerintahan. Contoh negara hukum yaitu salah satunya negara kita, negara Indonesia, yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, salah satu contoh kasus negara hukum yaitu adanya pejabat yang menerima suap dalam proyek pemerintahan. Nah, solusi dari kasus tersebut yang pertama harus adanya penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang kedua, penerapan sanksi yang tegas. Dan yang ketiga, penguatan lembaga penegak hukum. Tujuan negara hukum yang pertama yaitu melindungi hak dan kebebasan warga negara. Yang kedua, menjamin keadilan bagi semua. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, menciptakan kehidupan yang tertib dan aman. Nah, lalu ada prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama yaitu ada legalitas. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, adanya keadilan. Yang keempat, adanya partisipasi dari warga negara. Nah, lalu ada hambatan dalam mewujudkan negara hukum. Ada 3. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum bisa dilemahkan jika si pejabat menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, ada penegak hukum yang tidak netral seperti polisi, jaksa, dan hakim. Seharusnya bekerja adil dan tidak memihak ya. Yang ketiga, ada kurangnya pendidikan hukum. Banyak masyarakat yang belum paham hak-hak dalam hukumnya. Nah, yaitu yang terakhir, yaitu kesimpulan. Negara hukum itu artinya negara yang jalan hidupnya itu diatur sama hukum, bukan seenaknya pemimpin. Jadi, semua orang harus patuh sama aturan, gak peduli orang biasa atau pejabat tinggi atau pemerintahan. Tujuan negara hukum itu biar gak ada yang semena-mena, semua orang dapat perlindungan dan keadilan, dan hidup di masyarakat jadi aman, tertib, dan adil. Contohnya ya, Indonesia yang udah jelas disebut di Undang-Undang Dasar aja, kalau kita ini negara hukum, tapi supaya hukum itu benar-benar jalan, penegaknya seperti polisi, hakim, jaksa itu harus adil dan gak boleh main pilih kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.